Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abista Aufa Hilmi dengan NRP 222-32753, kelas A semester 1, dengan prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang. Dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Henry Didi Harto, Sarjana Keperawatan, Nurse, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskuler. Nah, untuk definisi sistem kardiovaskuler, kardio adalah jantung, sedangkan kardiak pemompa, vaskuler pembuluh darah yang mencakup arteri, kapiler, dan vena. Kardiovaskuler merupakan sistem transportasi atau sistem peredaran darah atau proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan tubuh sekaligus pengambilan zat yang tidak diperlukan untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Komponen kardiovaskuler ada 3. Yang pertama, jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu mengenai jantung. Nah, jantung dalam bahasa Latin adalah cor, sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini memompa ke seluruh tubuh. Nah, di sini adalah anatomi jantung manusia. Teman-teman bisa memahami sendiri mengenai anatomi jantung manusia. Selanjutnya, anatomi jantung. Untuk fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Lokasinya letaknya di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum di antara dua paru-paru agak miring ke kiri. Untuk ukurannya, besarnya sekepal tangan, panjang 12 cm, lebar 9 cm, berat 250-390 gram untuk ukuran laki-laki dewasa, sedangkan berat 200-275 gram untuk berat wanita dewasa. Selanjutnya, struktur jantung. Pembagian jantung ada 4, yaitu untuk superior ada atrium sinistra dan atrium dextra. Untuk inferior ada ventricle sinistra dan ventricle dextra. Yang pertama, kita akan membahas mengenai atrium kiri atau atrium sinistra. Tempat penerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan atrium kanan tempat menerima darah kotor dari seluruh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan ventrikel kanan tempat memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Dan yang terakhir, ventrikel kiri tempat memompa darah bersih dari jantung ke paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas mengenai katup atau valvulva jantung. Jantung mempunyai 4 katup atau valvulva yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid yang mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Sedangkan katup pulmonal mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Katup bicuspidalis mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Katup aorta alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel kiri ke aorta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sekat atau septum jantung. Nah, sekat atau septum jantung ini mempunyai 3. Yang pertama, septum atriorum yang memisahkan ruang antara atrium kanan dan atrium kiri. Septum
interventricularis yang memisahkan ruang antara ventrikel kanan dan kiri. Sedangkan septum atrioventricularis memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel, baik itu antara atrium kanan dan dengan ventrikel kanan dan atrium kiri dengan ventrikel kiri. Selanjutnya, struktur lapisan dinding jantung dan otot jantung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai lapisan dinding jantung. Yang pertama, epikardium, lapisan terluar dinding jantung dan lapisan jaringan ikat dan lemak yang berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung. Yang kedua, miokardium, lapisan tengah dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung. Lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Nah, selanjutnya endokardium, lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan katup jantung yang berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat mengatur kontraktilitas. Yang terakhir, perikardium, kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan, berfungsi mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan dan menahan pembesaran. Nah, selanjutnya otot jantung. Nah, di sini adalah jenis-jenis otot jantung manusia yang terdiri dari 3, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk otot polos itu bagaimana, otot lurik itu, dan otot jantung. Nah, kita akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di sini ada anatomi pembuluh darah. Kalian bisa melihat dan memahami sendiri mengenai anatomi pembuluh darah. Apa sih yang ada di dalam pembuluh darah manusia? Selanjutnya, pembuluh darah jantung ada 4. Yang pertama, aorta. Arteri terbesar dalam tubuh manusia. Aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Arteri koroner, arteri pada sirkulasi koroner jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung yang berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen untuk otot jantung. Arteri pulmonalis yang menghubungkan paru-paru dan ventrikel kanan jantung dan dibagi menjadi arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Dan yang terakhir, vena pulmonalis, vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri, yang berfungsi untuk membawa kembali darah yang kaya akan oksigen kembali ke jantung, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Ada 2, yang pertama jantung dekstra atau jantung sebelah kanan, yang mencakup vena cava superior dan inferior. Poinnya menuangkan darah dari seluruh tubuh secara sistemik ke atrium kanan. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Arteri pulmonalis, poinnya membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Nah, yang kedua, jantung sinistra atau jantung sebelah kiri. Ada vena pulmonalis, poinnya 4, vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh secara sistemik dan kaya akan oksigen, O2, dan nutrisi. Selanjutnya, siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Nah, terdapat 2 fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi selama 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sistol atrial, kontraksi kedua atrium. Distol atrial, pengenduran kedua atrium. Yang kedua, diastol, otot jantung rileks atau mengendur selama 0,2 detik, terjadi pada saat pengisian darah dari jantung. Sistol ventrikular, kontraksi kedua ventrikular.
Diastol pengenduran kedua ventrikular. Diastol normalnya 120 mmHg. Diastol normalnya 80 mmHg. Kira-kira gitu ya. Hah? Mbak, Mbak, Mbak menang no, menang no, Mbak ngomong kok. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Terdapat dua fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu sistol, jaringan otot jantung berkontraksi selama 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel, yaitu sistol atrial, kontraksi kedua atrium, dan diastol atrial, pengenduran kedua atrium. Yang kedua, diastol, otot jantung rileks atau mengendur selama 0,5 detik, terjadi pada saat pengisian darah di jantung, yaitu sistol ventrikular, kontraksi kedua ventrikular, dan diastol, pengenduran kedua ventrikular. Untuk poinnya, sistol normalnya 120 mmHg dan diastol normalnya 80 mmHg. Rank antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50 mmHg. Selanjutnya bunyi jantung. Bunyi yang pertama menutupnya katup antriventrikuler dan kontraksi ventrikel panjang dan rata loop. Bunyinya seperti loop dup kayak gitu. Loop sih lebih tepatnya ke loop. Untuk bunyi kedua menutupnya katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam, berbunyi dup. Dan yang bunyi pertama itu berbunyi loop, panjang dan rata, sedangkan bunyi kedua pendek dan tajam, berbunyi dup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah manusia. Apa sih sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah ganda karena meliputi peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmoner. Dalam satu kali peredaran darah lengkap, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Ada dua macam sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, peredaran darah panjang besar atau sistemik. Peredaran darah yang mengalir dari darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh jaringan tubuh atau disingkat O2. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida disingkat CO2 di jaringan tubuh, kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida dibawa melalui vena menuju ke atrium kanan. Sirkulasi peredaran darah sistemik yang melewati jantung, yang pertama atrium kiri, selanjutnya atrium bikuspid, selanjutnya ventrikel kiri, selanjutnya katup semilunar, dan yang terakhir trunkus, aorta, regia, dan organ tubuh yang mencakup otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Yang kedua, peredaran darah pendek, kecil, atau pulmonal. Peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kemudian ke jantung. Darah kotor mengandung CO2 yang berasal dari seluruh tubuh sistemik masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, kemudian darah dialirkan ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis di alveolus paru-paru. Darah kotor bertukar dengan darah yang kaya oksigen, kemudian dialirkan menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Sirkulasi peredaran darah sistemik yang melewati jantung, yang pertama atrium kanan, setelah itu katup trikuspid, selanjutnya
ventrikel kanan, selanjutnya katu pulmonal, selanjutnya trunkus pulmonari dan arteri pulmonari kanan di selanjutnya arteri pulmonar kanan dan kiri, setelah itu kapiler paru, setelah itu vena pulmonar atrium kiri. Dan di sini terdapat gambar peredaran darah sistemik dan pulmonal. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana sirkulasi darah. Perbedaan sistem peredaran darah sistemik dan pulmonal. Peredaran sistemik mengalirkan darah ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah pulmonal mengalirkan darah ke paru-paru. Peredaran darah sistemik memenuhi kebutuhan organ yang berbeda, sedangkan peredaran darah pulmonal memenuhi kebutuhan paru-paru. Peredaran darah sistemik mempunyai tekanan permulaan yang besar, sedangkan peredaran darah pulmonal mempunyai tekanan permulaan yang rendah. Peredaran darah sistemik banyak mengalami tahanan yaitu sebesar 1 PRU dalam keadaan istirahat, sedangkan peredaran pulmonar sedikit mengalami tahanan yaitu sebesar 0,14 PRU dalam keadaan istirahat. Peredaran darah sistemik kolom hidrostatiknya panjang, sedangkan peredaran darah pulmonal kolom hidrostatiknya pendek. Peredaran darah sistemik, darah yang melewati arteri kaya oksigen, sedangkan peredaran darah pulmonar, darah yang melewati arteri yang kaya karbon dioksida. Peredaran darah sistemik, darah yang melewati vena yang kaya karbon dioksida, sedangkan peredaran darah pulmonal, darah yang melewati vena yang kaya oksigen. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau terdapat PPT yang terdapat poin-poin yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.